Salam saudara, renungan kali ini merupakan khotbah singkat mengenai sambutlah jalan keluar yang melegakan. Mengapa firman Tuhan ini dibawakan Bapak Ibu sekalian? Saya merasa bahwasanya di akhir zaman dalam kekacauan moral seperti ini, banyak orang Kristen yang sudah keluar daripada jalur, ya tetap beribadah pada hari Minggu, tetapi kehidupannya jauh daripada Tuhan, atau meninggalkan Tuhan, atau sudah jatuh dalam dosa tetapi tidak berusaha kembali kepada Dia. Marilah kita mulai belajar bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, kita ingat kembali lagi bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia, apa yang Dia lakukan, dan bagaimana kita perlu mendapatkan pembenaran ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, dalam Roma 3 ayat 23, bahwasanya pada prinsipnya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu sekalian, kekacauan akhir zaman ini memang akhirnya subur karena orang itu berdosa, dan ketika dia sudah dibenarkan, dia kembali kepada dosanya. Dia hidup dalam kubangan dosa-dosa yang lama, Bapak Ibu sekalian. Dan itu Tuhan selalu ingatkan kepada kita semua sebagai orang Kristen melalui Roh-Nya yang kudus, bahwasanya kita harus insyaf. Kita harus melihat bahwasanya hidup kita itu tidak benar. Mungkin Bapak Ibu sekalian saat-saat ini ada yang jauh daripada Tuhan. Apakah Bapak Ibu selingkuh, ya, punya simpanan, mencuri, korupsi, sombong, ya kan? Banyak hal-hal yang bersifat dosa yang Tuhan tidak suka. Ada dua kemungkinan, menjauh atau mendekat. Kadang-kadang kita menjauh karena iblis selalu mengatakan, oh kamu udah terlalu kotor, kita tidak bisa kembali kepada Dia. Inilah apa yang Tuhan lakukan. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, ketika kita sudah jatuh dalam dosa, seringkali kayak katakan tadi, tergoda oleh iblis bahwasanya kita tidak mampu kembali kepada Dia karena kita tidak dianggap layak oleh Allah. Allah selalu ingin kita kembali kepadanya untuk tidak hidup kudus, tidak bercela, dan itu hanya melalui penebusan. Oleh sebab itu ketika kita sudah dalam Kristus, kita jatuh dalam dosa, kita kembali kepada Dia. Tetapi untuk mengingatkan itu, mari kita melihat kembali proses penebusan oleh Tuhan Yesus kepada diri kita. Kita akan belajar mengenai hal itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, marilah kita lihat yang pertama. Bahwasanya penebusan itu disediakan bagi orang berdosa. Markus 2 ayat 17, kita lihat firman-Nya. Nah, Bapak sekalian, di dalam Markus 2 ayat 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Manusia tidak dapat menebus dirinya dan membersihkan dirinya agar dia sendiri tidak berdosa. Karena kekuatan dosa demikian kuat, hanya Allah saja yang dapat mengalahkannya. Ketika orang Yahudi berpikir mereka layak di hadapan Tuhan dengan melakukan hukum Taurat, seolah-olah itu menjadi benar, ternyata sebaliknya. Bahwasanya kebenaran itu bukan dari perbuatan, tetapi bagaimana mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan melalui pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi apa yang mereka lakukan justru menyalibkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu kita harus pahami, Tuhan menyatakan apa bahwa manusia tidak mungkin untuk membersihkan dirinya sendiri. Kita lihat di dalam Roma 3 ayat 20 dikatakan demikian, sebab tidak ada seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi bukan karena perbuatan, tapi karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu bagi kita orang Kristen yang sudah jatuh dalam dosa, kita diingatkan kembali bahwa kita sudah ada menjadi satu dengan Juru Selamat kita. Kita datang kepada Dia, minta ampun, dan secara terbuka jujur untuk tidak mengulanginya lagi. Bapak Ibu sekalian, nah ini yang kedua yang kita mau pelajari, bahwasanya kasih Allah itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami kasih Allah luar biasa. Kita lihat di dalam firman-Nya, Yesaya 1 ayat yang ke-18. Nah, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita harus memahami bahwa kasih Allah itu luar biasa, di luar pikiran kita untuk dapat memahaminya. Kita rela
Ya, dia rela untuk memberikan kita pengampunan kalau kita memang sungguh sudah datang kepadanya sebesar apapun dosa kita. Maka Allah akan membuat kita benar-benar bersih, layak berkenan di hadapannya. Karena bagi Allah yang penting bukan masa lalu kita, tetapi masa depan kita di dalam Dia. Itulah kasih Allah yang luar biasa besar di luar dari pikiran kita. Kita harus tahu juga itu besar kasihnya sehingga Dia bisa mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang berdosa, agar setiap kita yang percaya kepadanya tidak lagi berdosa. Kita lihat di dalam firman Tuhannya, Bapak Ibu sekalian, kasih Allah yang luar biasa ya. Katakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu ketika kita jatuh dalam dosa, datanglah kepadanya. Jangan menjauh, Bapak Ibu sekalian. Kalau menjauh, kita malah hilang, kita binasa. Datang kepadanya, apapun keadaan kita. Tidak perlu orang lain tahu, hanya kita dengan Tuhan saja. Oleh sebab itu yang ketiga yang kita perlu belajar lagi, bahwasanya kita ingin hidup dalam damai. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhannya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 21, apa yang dikatakan demikian? Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang berdosa itu hatinya galau, tidak nyaman, ada yang menuduh, menuntut dia. Dan iblis menggunakan ini, memakai ini, memperbesar ini untuk kita jauh daripada dia. Bahwasanya setiap orang berdosa tidak akan pernah mampu hidupnya untuk damai, tidak nyaman. Memang kelihatannya secara fisik dia, wah, tenang, ketawa-ketawa, tetapi dalam hatinya tidak nyaman. Ketika dia sendiri, dia juga tidak nyaman. Apakah percaya begitu Bapak Ibu sekalian? Ketika saya juga melakukan dosa, saya tidak merasa nyaman, ada sesuatu yang terusik. Tetapi kita harus ingat, Allah selalu mengingatkan kita melalui Roh-Nya yang kudus untuk kita insyaf dan kembali kepadanya. Maka ketika Allah mengetuk hati kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus datang kepada Dia. Karena apa? Damai sejahtera itu penting. Damai sejahtera itu Allah sendiri. Hanya Dia yang bisa menyediakan, karena Dialah damai sejahtera. Manusia itu hidup memerlukan damai sejahtera, apapun kondisinya. Dia merasakan satu kedamaian. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan dikatakan demikian, dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali ingat bahwa karya penebusan itu membawa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ada rasa nyaman, ada ketenangan yang dalam hidup kita. Kita tidak terusik lagi apapun keadaan kita. Tetapi ketika kita hidup bersama Tuhan Yesus Kristus, damai. Akhir zaman ini kita perlu kedamaian, perlu damai sejahtera Allah. Marilah kita tutup firman Tuhan ini dengan mengatakan demikian, dan ingat sekali lagi kata Yesus kepadanya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu sekalian, ayo di akhir zaman ini kita kembali kepada Allah, kepada Dia yang telah menyediakan semuanya, pengampunan, hidup kekal, damai sejahtera. Itu yang kita cari. Apapun masalah kita, apapun yang dunia mau katakan, itulah yang Tuhan sediakan. Ingat, karya penebusan Tuhan Yesus, Dia datang bukan untuk orang yang sehat, tapi orang yang sakit yang membutuhkan kekuatan yang berasal daripadanya. Saya berdoa, Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kau sendiri tuntun pimpin kami Tuhan dalam kehidupan ini. Berkatilah keluarga-keluarga yang melihat video ini, apapun yang berbuatnya berhasil, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat, yang putus asa Kau berikan jalan keluar. Sekali lagi Bapa di surga, terima kasih Kau mengingatkan kami bahwa pintu pengampunan selalu terbuka kepada kami oleh Engkau. Kau ingin kami kembali dalam keadaan utuh, benar, kudus, layak di hadapan-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.